24 jam hari ini. Semarak Ramadan bertajuk Syahdu Bersama Puan mulai digelar di halaman gedung Geraha Pena Palembang kemarin. Kegiatan dengan melibatkan beberapa bazar sembako murah ini rencananya dibuka hingga 1 Mei mendatang. Sejumlah UMKM dari berbagai jenis usaha mengisi seluruh lapak dalam bazar Semarak Ramadan bertajuk Syahdu Bersama Puan di halaman Geraha Pena Palembang. Bazar Ramadan ini sendiri menjual berbagai jenis kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri, mulai dari pakaian, aksesoris, dan sembako. Menariknya, sembako yang dijual lebih murah dibanding harga pasaran. Mantan Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda menjelaskan, bazar Ramadan yang dipersembahkan Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani untuk warga Sumsel. Untuk itulah Ketua PDI Perjuangan Sumsel ini berharap bazar Ramadan bisa membantu masyarakat di tengah sulitnya ekonomi selama pandemi COVID-19. Selain bazar, nantinya juga akan digelar qosidah rebana, azan, lomba tahfiz untuk pelajar SD dan SMP, dan fashion show busana muslim untuk pelajar SMA. Kemudian selain bazar kan acara kita juga ada lomba azan, kemudian tahfiz, kemudian rebana, fashion show, dan ini kan bagaimana mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Dan kita menggandeng Sumatera Express karena Sumatera Express punya jaringan pembaca yang luas, sehingga mudah-mudahan pesertanya jadi semakin banyak ya, semakin antusias orang kegiatan kita. Intinya kita bisa membantu masyarakat, dan ini juga pelan-pelan kita bagaimana membangun optimisme untuk keluar dari pandemi ini. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengaku akan menggalakkan bantuan kepada masyarakat selama bulan Ramadan ini. Dia pun berpesan untuk berbelanja pintar, bukan berbelanja emosi. Untuk membantu sesama, apalagi tengah pandemi COVID-19, ini bantuan-bantuan seperti ini kan sangat dirasakan sekali oleh masyarakat. Jadi kalau ada bazar seperti ini, tentu kita menyambut baik sekali. Dan kami juga pemerintah Kota Palembang menyelenggarakan bazar yang hampir serupa di 18 kecamatan ya, dan hampir 18 hari. Jadi bagi masyarakat Kota Palembang yang tahu bahwa Sumatera Express dan juga PD Perjuangan dan juga pemerintah Kota Palembang menggalakkan bazar, silakan datangi tempat-tempat yang memang sudah kita siapkan. Pesan saya, belanja pintar, bukan belanja emosi ya, belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, Ketua Pelaksana General Manager Sumatera Express Haja Nur Seri menuturkan, rangkaian event ini digelar dari 18 April sampai 1 Mei dan ada sekitar 15 stand yang ikut meramaikan Semarak Ramadan Syahdu Bersama Puan. Dia menghimbau dan mengajak masyarakat Sumsel mengunjungi stand yang telah disediakan di halaman Geraha Pena, Kantor Sumatera Express, Jalan Kolha Barlian KM 6,5 samping Punti Kayu. Karena di sana tersedia bahan-bahan pokok yang tergolong murah dan menu-menu buka puasa. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palfresh.com. Pemirsa, calon penumpang pesawat di Bandara Silampari Lubuk Linggau tidak perlu khawatir lagi jika ingin bepergian keluar kota. Di bandara tersebut saat ini sudah ada layanan Genose untuk mempermudah calon penumpang. Aktivitas di Bandara Silampari kembali menggeliat. Terlebih saat ini sudah ada layanan Genose sebagai syarat untuk berpergian menggunakan pesawat. Peluncuran layanan Genose ini sendiri langsung ditinjau anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia Haji Edi Santana Putra didampingi Wakil Bupati Musirawas Haji Suwarti. Menurut Edi, hadirnya layanan Genose di Bandara Silampari sangat bagus, bahkan ia mencoba langsung tes Genose. Apalagi harga untuk satu kali tes sangat murah, hanya Rp60.000. Hanya dengan menunggu waktu sebentar, hasilnya sudah keluar. Termasuk melihat bandara, sudah pernah secara khusus saya lihat dengan Pak Mega gitu ya. Nah, ini Bandara Silampari perlu perpanjangan, tapi setiap RDP sudah saya laporkan Pak, siap terus gitu ya, saya suarakan. Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Bandara Silampari Lubuk Linggau, Mega Herdiansyah berharap dengan adanya layanan Genose mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna transportasi udara, sebab layanan ini selain murah juga tidak menyakitkan. Namun jika penumpang tidak memenuhi syarat tes Genose, Bandara Silampari masih menyediakan tes rapid antigen seharga Rp250.000 dan rapid antibody Rp150.000.
Walaupun pelayanan genos cukup mudah, tapi ada syarat yang harus dipenuhi seperti 30 menit sebelum dites tidak boleh merokok, makan makanan menyengat seperti jengkol dan petai. Betul, hari ini Bandar Udara Cilampari resmi bekerja sama dengan Klinik Sekata meluncurkan pelayanan genos. Rencananya pelayanan genos ini sebagai alternatif dari rapid antigen dan rapid antibody yang harganya cukup terjangkau karena hanya 60.000, dan kami berharap bahwa dengan adanya genos ini mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna transportasi udara, karena salah satu kelebihan daripada genos ini selain murah, tidak perlu dicucuk hidung dan tidak menyakitkan. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palfresh.com. Kebakaran hebat melanda Desa Terusan Laut, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Oki. Dalam kejadian Sabtu kemarin, ada 5 rumah yang hangus terbakar dan 1 warga mengalami luka bakar setelah berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Jilalan api terlihat cukup mengganas melahap rumah di Desa Terusan Laut, Kecamatan SP Padang Oki. Dalam kejadian ini, sebanyak 5 rumah ludes dilahap si jago merah dan seorang warga mengalami luka bakar di bagian pipi dan kaki akibat hendak menyelamatkan diri dari kobaran api. Informasi yang dihimpun palfresh.com, kebakaran terjadi sekitar pukul 10 pagi Sabtu kemarin. Menurut warga, api berawal dari kediaman rumah korban Bari. Camat SP Padang Syawal Harap menjelaskan saat kejadian api begitu cepat melahap sejumlah rumah di desa tersebut. Menurut Camat, rumah para korban yang ludes terbakar yakni milik Bari, Nanda, Sedul, Burhanuddin, dan Zainuddin. Sementara 2 unit lainnya hanya bagian dinding dan dapur saja yang terbakar. Syawal mengatakan rumah yang terbakar karena memiliki konstruksi dari kayu sehingga api dengan cepat melahap rumah tersebut. Reporter dan juru kamera Mujianto, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Kemering Ulu pada Sabtu sore merusak puluhan rumah dan menumbang sejumlah pohon di pusat kota. Akibatnya pohon tumbang menutupi jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Beginilah kondisi Jalan Ahmad Yani tidak jauh dari City Mall Batu Raja. Pohon tumbang akibat cuaca ekstrim yang terjadi Sabtu sore membuat pengendara motor harus mencari celah agar bisa melewati jalan tersebut. Sedangkan pengendara mobil sama sekali tidak bisa melewati jalan tersebut. Selain Jalan Ahmad Yani, pohon tumbang lainnya juga terjadi dekat kampus Akmi dan Jalan Karangsari, Desa Tanjung Baru. Informasi yang dihimpun palfresh.com, cuaca ekstrim melanda pusat kota Batu Raja terjadi sekitar setengah 6 sore Sabtu kemarin. Akibat insiden tersebut, puluhan rumah mengalami rusak berat dan belasan pohon tumbang. Kepala BPBD Kabupaten Oku, Amzar Kristopa, mengatakan saat ini pihaknya bersama instansi terkait langsung mengevakuasi pohon yang tumbang beberapa jam setelah kejadian. Dari catatan pihaknya, sedikitnya ada 60 unit rumah mengalami kerusakan akibat dihantam angin kencang yang terjadi di Kecamatan Batu Raja Barat dan 15 unit rumah di Kecamatan Batu Raja Timur. Akibat hujan deras juga terjadi tanah longsor. Reporter dan juru kamera Yenson, palfresh.com. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.